Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur-dulur manjada wajadah bersama kami Majelis Tawasul dan Zikir Manjada Wajadah. Alhamdulillahirobbilalamin. Berkat doa-doa dulur-dulur semua, kami semua bisa berjumpa lagi dengan dulur-dulur. Oh ya, sebelumnya kami mewakili dari Majelis Manjada Wajadah mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Walaupun agak terlambat, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahannya. Alhamdulillah dulur-dulur. Malam ini kita lagi silaturahim di saung kita ini. Sedikit kita ngobrol santai dengan dulur-dulur semua, menjawab pertanyaan dari dulur tentang energi positif, energi negatif, atau energi yang ada di suatu benda atau di tubuh seseorang. Jadi misalkan contoh gini dulur-dulur, ada pertanyaan dari dulur kita nih, Bang, saya dikasih barang, saya dikasih pusaka, saya dikasih oleh-oleh atau apalah gitu, baik dari temannya, dari gurunya, atau dia misalkan dari ngangkat sendiri atau dari suatu tempat gitu, benda-benda pusaka atau apapun itu namanya. Di sini kami dari Majelis Manjada Wajadah kita ngobrol santai aja ya tentang yang namanya barang-barang pusaka atau apapun itu bentuknya. Yang perlu dipahami sama dulur-dulur semua bahwa apabila kita dikasih suatu barang pusaka atau benda keramat atau apapun itu namanya yang sifatnya berhodam atau mempunyai kekuatan energi, itu kita harus pahami dulu lur. Jadi jangan sembarang kita terima, jangan sembarang kita ambil barang itu. Jadi harus kita pahami lur. Ada 3 hal yang harus kita pahami lur di sini ya, 3 hal yang mendasar ya. Apabila kita dikasih sesuatu oleh teman kita atau orang tua atau siapapun itu, kita tanya dulu lur, barang ini misalkan misal contoh kita dikasih misalkan batu cincin, tanya sama orangnya, misal ini batu apa, mempunyai kekuatan apa, atau cuma sekedar batu hias, atau batu ini berkodam atau tidak gitu. Yang pertama kita tanya itu. Kalau memang batu ini berhodam, tanya ini gunanya untuk apa gitu. Kedua, cara merawatnya bagaimana. Yang ketiga, efeknya itu nanti seperti apa yang akan terjadi, baik itu ke diri kita atau ke lingkungan, itu seperti apa itu. Jadi kita harus pahami itu dulu. Kalau misalkan barang ini berhodam tapi nggak perlu dirawat, cukup dipakai aja, walaupun dirawat sewajarnya, hanya dilap atau apa, tanpa harus ini itu yang aneh-aneh. Nah, kalau misalkan dulur-dulur suka, sok silakan, mangga diterima. Tapi kalau memang dulur-dulur nggak mau, ya nggak apa-apa gitu. Jadi intinya jangan sampai nanti barang-barang seperti itu malah jadi menyusahkan untuk kita gitu. Menyusahkannya itu misalkan bikin energinya itu berbenturan dengan kita, atau misalkan nantinya kita malah yang fatalnya gitu lur, jadi kita bersifat kebendaan atau syirik gitu ya, yakin dengan benda itu. Jangan sampai seperti itu lur. Makanya kalau kita belum siap, kalau kita belum tahu dasarnya atau ilmunya, jangan sekali-kali kita bermain benda-benda bertuah bahasanya lur gitu ya. Nah di sini nanti kita akan contohkan gitu ya, ada dulur kita dari jamaah kita dari Majelis Manjada juga, kebetulan dulur kita itu diberi suatu barang atau benda yang memang katanya barang itu udah lama dipegang sama orang itu, dan dia istilahnya mencari siapa yang bisa diamanatkan. Dari sepi empuhnya sendiri, si pemiliknya bilangnya benda itu sih benda biasa aja gitu, tidak mengandung hal ini hal itu. Jadi intinya hanya
souvenir atau oleh-oleh atau tanda mata dari teman, dari sahabat, dari sohib lah bahasanya gitu loh. Nanti dulu bisa lihat, kita coba nanti dengan dulur kita juga sini, saya coba nanti mengecek ya benda itu apa, energinya apa, positif atau negatif atau gimana. Nanti kalau memang cocok kita selaraskan dengan dulur kita itu kalau memang cocok. Tapi kalau tidak ya tergantung nanti yang punyanya itu apa mau dirawat atau gimana. Tapi mudah-mudahan manfaat gitu lur ya. Kira-kira seperti itu lur. Nanti untuk lebih jelasnya ya dulur-dulur semua saksikan terus channel kita. Nanti kita coba menyelaraskan energi lur. Jadi menyelaraskan energi antara suatu benda yang memiliki energi positif dengan dari tubuh atau dengan badan atau jasad dari si pemiliknya ini. Jadi energinya kita selaraskan. Karena kan setiap manusia itu juga punya energi lur. Kita semua itu punya energi. Energi itu bisa lebih besar positif tergantung kita, bisa juga lebih besar negatif tergantung kita. Intinya dari hati, atau bahasa ininya mungkin kekuatan dari dalam ya. Jadi kalau hati kita bersih, hati kita tulus, tidak menyimpan kedengkian, kebencian atau syirik dengan orang, insya Allah energi kita positif. Tapi kalau hati kita selalu dengki atau selalu nggak suka dengan orang, padahal orang nggak salah apa-apa, itu hati-hati loh, mungkin hati kita ada masalah gitu ya. Oke dulur, gitu aja, kita lanjutkan lagi. Nanti kita panggil dulur kita ke sini, saksikan terus obrolan santai kita lur ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lur, insyaallah. Oke lur. Istighfar. Pas kan. Nyatu. Cocok berarti itu pakai mati. Yakin. Biar nggak bau kayunya, biar nggak bau kotoran, nggak bau dirinya. Jadi yang megang dia yang celeng-celeng. Atau besok atau ntar malam udah hilang. Enggak, udah dicabut dia, udah enggak kan tadi doang. Dia pasti tempelin Iya, bang, sekarang langsung enggak. kayak besi ditempelin. Dibakar, Iya, besi yang dibakar. cos ya. Tos. Mantap. Mantap. Dari dulu cuma itu doang. Ini dong. Dia bagus. Merah. Ya alhamdulillah dulur. Aduh. Alhamdulillah tadi udah kita lakukan penyelarasan ya. Penyelarasan energi yang memang tadi reaksi ya dengan dulur kita Bang Jai. Reaksi tadi coba saya tempelkan antara energi dari benda itu ke energi dari tubuhnya gitu. Awal memang ada benturan sehingga Bang Jo itu merasakan panas yang luar biasa katanya, kata beliau. Beliau sampai meringis-ringis katanya. Jadi alhamdulillah tadi udah saya selaraskan. Mungkin pertanyaan dari dulur itu gunanya buat apa atau gimana sebenarnya apapun itu tergantung kitanya lur. Kita pakai untuk kebaikan manfaat, kita pakai untuk kejelekan juga manfaat, tapi ada efeknya, dosa lah pasti ya kan. Gitu lur. Jadi yang utama sih sebenarnya pesan dari ini tuh lur gini,
saya mau sampaikan itu, jangan sembarangan menerima barang-barang pusaka atau barang bertuah gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Apalagi kita nggak punya basic, nggak punya dasar gitu ya. Karena kebanyakan orang yang kayak gitu itu akhirnya malah nggak bagus efeknya gitu loh. Karena barang-barang itu mempunyai energi, sebenarnya bukan barangnya lur ya. Jadi kodamnya itu yang masuk, baik itu jin ataupun seton, yang itu yang energi itu yang mungkin benturan dengan eh, orang yang memegangnya. Efeknya insya Allah kalau kita bawa baik, insya Allah baik. Tapi kalau kita bawa buruk, bisa buruk juga gitu. Alhamdulillah tadi ke dulur kita Bang Jo itu, energinya itu sih sebenarnya positif ya. Jadi nanti tinggal bagaimana Bang Joy ngebawanya gitu kan. Setidaknya kalau energi positif kita lebih besar, kita tuh akan lebih ringan untuk melakukan kebaikan, untuk ibadah terutama lur ya. Jadi kalau energi negatif kita lebih besar, itu kayaknya kita agak berat karena terhalang dengan bisikan-bisikan dari energi yang negatif itu. Jadi seperti itu lur. Dan satu lagi yang paling mendasar lur, kalau bisa ya nggak usah kita sifatnya megang-megang atau ngerawat kayak gitu lur, apalagi yang nggak jelas asal muasalnya gitu. Karena apa, yang ditakutkan itu nomor satu, kita jadi mendua nanti, percaya dengan benda. Nah, jadi musyrik, jadi syirik gitu lur ya. Dan itu suatu dosa yang tidak diampuni sama Allah lur. Nauzubillah min dzalik lur. Jadi gitu kurang lebihnya lur. Mudah-mudahan ada manfaat buat dulur-dulur semua. Kita di sini sifatnya hanya berbagi, kita hanya sifatnya sharing. Silakan dulur-dulur yang punya saran, komentar atau apa, silakan kirim ke kami. Insya Allah kami akan menerimanya. Insya Allah itu akan kami jadikan suatu acuan kami untuk lebih baik lagi. Dan jangan lupa lur, dukung terus channelnya ya, subscribe terus. Insya Allah kita akan lebih kreatif lagi buat konten-konten kedepannya lur, yang insya Allah manfaat buat dulur-dulur semua. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah subscribe kami. Mudah-mudahan terus kedepannya kami tidak mengecewakan dulur-dulur semua ya. Gitu aja mungkin lur ya. Nah, sebelum itu saya tutup jumpa kita lur dengan membacakan sholawat ya. Kita mohon kepada Allah, semoga kita semua tetap selalu diikatkan dalam silaturahim yang baik, kita selalu diberi kesehatan, yang pastinya kita semua diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi lur, semoga dengan sholawat kita Allah berikan rahmatnya, Allah berikan juga pertolongannya kepada dulur-dulur kita yang ada di Palestina lur. Mari kita doakan dulur-dulur kita, semoga apa yang sudah dulur-dulur kita sekarang di Palestina dapatkan, yaitu gencatan senjata, berhenti. Mudah-mudahan itu semua berkelanjutan selamanya, tidak ada lagi peperangan di sana lur ya. Mari kita berselawat, mudah-mudahan Allah selalu menolong semua dulur-dulur kita yang ada di sana. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Demikian lur dari kami akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami mohon ribuan maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.